Halo, Sobat Kibar Suara ID. Kembali lagi di channel ini dengan pengetahuan-pengetahuan yang kami pelajari. Beberapa waktu yang lalu tuh banyak sekali timbul pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan bahwasanya food estate itu gagal. Memang ada food estate yang gagal, tapi masih banyak juga food estate yang memang tidak gagal. Maka kita harus objektif ketika menilai kinerja pemerintah dalam hal ini, terutama dalam food estate atau lumbung pangan. Dilansir dari beberapa berita yang saya baca, Kementerian Pertanian menyatakan program food estate ini tetap berjalan dengan menghasilkan sejumlah komoditas pangan, mulai dari bawang, kentang, cabai, jagung, hingga singkong, padi. Jadi masih berjalan. Ada sejumlah lokasi food estate yang disebut sampai saat ini masih dijalankan. Artinya ada keberhasilan, tidak total gagal. Pertama, ada food estate di Humbang, Hasundutan, seluas 41829 hektar. PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Prihasto Setianto mengatakan lahan food estate di daerah tersebut telah menghasilkan produk hortikultura seperti bawang merah. Kenyataannya memang ada yang berhasil, artinya yang digaung-gaungkan selama ini hanya sebagian kecil saja sebuah kegagalan. Memang jika kita nilai lahannya sangat luas ya yang gagal itu, tetapi ketika kita menghitung keseluruhan ya tidak mutlak banyak yang gagal. Maka Menteri Pertanian pernah berkata, mengeluarkan statement bahwa hanya 0,1 saja yang mengalami kegagalan. Kemudian food estate selanjutnya ada di Temanggung dan Wonosobo seluas 907 hektar. Telah berhasil panen ya, komoditas hortikultura. Jadi berhasil panen ini. Di situ produksinya apa? Seperti bawang merah, cabai, kentang, itu yang dikelola. Memang ada beberapa food estate lainnya memang dikelola oleh direktorat ya. Jadi tidak sepenuhnya oleh Menteri Pertanian, memang ada oleh kementerian yang lain. Salah satunya adalah Kementerian Pertahanan yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan ya, yang memang kita katakan ya objektif saja, memang gagal dalam menanam singkong, tidak 100% ya. Maksudnya kegagalan food estate tidak 100% gagal, hanya memang ada beberapa yang dinyatakan gagal. Selain itu juga food estate di Gunung Mas, Kalteng ya, juga disebut sudah panen jagung seluas 10 hektar dan singkong seluas 3 hektar. Kemudian di Sumba Tengah atau di NTT, di Kabupaten Koerong, Papua, yang telah mampu panen jagung seluas 500 hektar. Ini sebetulnya yang sering dibahas oleh orang, kok yang tanam jagung tapi kok yang tanam singkong kok yang tumbuh jagung. Ini kesalahan berita atau mengambil berita bahwa tidak ada pernyataan oleh Kementan bahwa ketika kita menanam singkong kemudian tumbuh jagung. Tidak. Kementan menyatakan di NTT itu sudah berhasil ya, sudah berhasil panen jagung seluas 10 hektar dan singkong seluas 3 hektar. Ini menjadi pembahasan yang sangat luas di berbagai media. Bahkan banyak media yang mengatakan gagal. Akhirnya masyarakat pun percaya kalau memang food estate itu gagal. Tetapi secara keseluruhan food estate memang mempunyai kegagalan dan memiliki keberhasilan. Ya, yang dibumingkan atau yang diviralkan itu adalah kegagalan food estate yang di dalamnya ditangani oleh Kementan. Padahal Bapak Presiden Jokowi pun sudah mengatakan bahwa food estate ini itu bukan sepenuhnya ditangani oleh satu kementerian saja. Memang food estate ini lintas kementerian, artinya banyak kementerian di situ di dalamnya yang memang membantu untuk lumbung pangan. Memang kedepannya food estate ini bagus untuk Indonesia untuk mempersiapkan krisis pangan. Memang tidak sekarang, kita butuh 5 atau sampai dengan 10 tahun persiapan itu semua, karena tidak mudah
untuk membangun sebuah lumbung pangan, apalagi tanah yang memang awalnya tidak digunakan untuk pertanian. Itu pun menurut saya sangat ya cukup sulit. Jadi memang butuh proses-proses. Artinya memang ketika sebuah ada kegagalan ya memang kita kritiki kenapa kok harus gagal. Tapi kita objektif juga bahwasanya tidak semuanya food estate itu gagal. Banyak juga pemberitaan-pemberitaan yang menyatakan ada keberhasilan food estate. Itu seharusnya yang kita nilai menurut masyarakat secara objektif. Jadi berita pun jangan terlalu menyoroti satu kegagalan saja, tetapi memang masih banyak keberhasilan yang lain. Tetapi keberhasilan ini tidak di follow up, tidak pernah digaung-gaungkan. Hanya saja yang kegagalan-kegagalan saja yang digaungkan. Artinya untuk masyarakat yang masih tidak percaya food estate gagal, mungkin perlu men-search atau mencari berita-berita yang konkret. Jangan hanya mengambil potongan-potongan video di media sosial, akhirnya kita tidak percaya kepada pemerintah yang bahkan pemerintah sampai detik ini masih memperjuangkan lumbung pangan. Ya, kita tidak berbicara yang lain, memang ada kebijakan-kebijakan yang memang tidak cocok untuk masyarakat kita, tetapi kita tidak menilai ke situ karena fokus pembahasan kita itu di food estate. Jadi untuk kawan-kawan yang masih menyatakan food estate itu gagal, mungkin kita harus secara objektif menilainya, mana yang gagal dan mana yang berhasil. Terima kasih.